Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Secara khusus saya akan baca ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita kuasa dari Yesus Kristus. Dari ayat firman Allah yang kita akan renungkan bersama hari ini, kita akan melihat, kita akan belajar kuasa Yesus Kristus yang dia nyatakan, yang dia demonstrasikan, yang sesungguhnya sedang menyatakan dan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang memiliki kuasa yang luar biasa ini. Lalu pertanyaannya, apa kuasa Yesus Kristus dalam Markus 1 ayat 21 sampai 28 ini? Setidaknya ada 3 kuasa yang saya amati dari Yesus Kristus dalam ayat ini. Dalam ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Di sini kita melihat kuasa dari Yesus Kristus. Yang pertama adalah kuasa dalam mengajar. Ini yang kita perlu contohi dan teladani dalam hidup Yesus, bagaimana dia mengajar dengan kuasa. Karena dia mengajar dengan kuasa, pasti pengajarannya lah akan menjadi berkat dan membawa dampak bagi banyak orang. Sehingga mempengaruhi orang banyak, memperbarui orang banyak, yang akhirnya orang-orang banyak itu semakin percaya siapa Yesus Kristus itu. Jadi kuasa mengajar itu sesuatu yang sangat penting juga untuk kita contohi dalam hidup kita sebagai umat. Seperti Yesus memiliki kuasa dalam mengajar, ataupun dia mengajar dengan kuasa. Kita belajar pun untuk kita bisa mengajar dengan kuasa, sehingga pengajaran kita bisa menjadi berkat. Yang kedua, kuasa dari Yesus Kristus dalam ayat 25 dan 26. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Inilah kuasa yang kedua dari Yesus Kristus, yaitu kuasa mengusir roh jahat. Sehingga roh jahat yang memasuki seseorang, yang menggoncang-goncangkan dia, Yesus berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan akhirnya roh jahat itu keluar daripadanya. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki kuasa mengusir roh jahat. Kalau dia punya kuasa mengusir roh jahat, lalu siapa dia? Jadi kuasa Yesus Kristus mengusir roh jahat ini salah satu bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya dia punya kuasa mengusir, menghardik kuasa-kuasa apapun juga, termasuk kuasa-kuasa iblis ataupun kuasa-kuasa roh jahat. Itu kuasa dari Yesus Kristus. Jadi ketika kita ada dalam penguasaan roh jahat, atau kita dikuasai oleh roh jahat, mari kita datang kepada Yesus, karena hanya Yesus yang punya kuasa mengusir roh-roh jahat. Dan kuasa Yesus Kristus mengusir roh-roh jahat itu, dia bisa delegasikannya kepada para hamba-hambanya atau kepada pengikut-pengikutnya.
yang betul-betul percaya dan beriman kepada Dia yang sudah punya kuasa Roh Kudus. Karena kalau kita tidak punya kuasa Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa mengusir roh jahat. Malah bisa jadi roh jahat itu akan balik untuk menyerang kita. Firman Allah berkatakan roh yang ada pada kita lebih besar dari segala roh-roh apapun. Jadi kalau kita sudah punya kuasa Roh Kudus, maka kita juga punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat itu. Karena roh yang ada pada kita yaitu Roh Kudus lebih besar dari segala roh-roh apapun juga. Jadi itu kuasa Yesus Kristus yaitu mengusir roh-roh jahat. Yang ketiga dalam ayat 27, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh segala penjuru di seluruh Galilea. Perhatikan di situ ia berkata-kata dengan kuasa. Jadi kuasa Yesus Kristus yang ketiga adalah kuasa berkata-kata. Jadi umat Tuhan kita menyadari bahwa kata-kata kita ini punya kuasa. Karena itu kita tidak boleh berkata-kata dengan sembarangan, mengucapkan dengan sembarangan. Karena kata-kata kita juga bisa punya kuasa. Sama seperti Yesus, kuasa Yesus untuk berkata-kata, pastilah berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, kata-kata yang memotivasi atau bahkan mengusir kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa roh jahat. Kata-kata kita berkuasa. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus yang memiliki kuasa itu. Jadi itulah kuasa Yesus Kristus, kuasa berkata-kata. Kita pun belajar dari Yesus Kristus supaya kita juga memiliki kuasa dalam berkata-kata sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan itu bisa menjadi berkat, bisa membuat orang sadar, bisa membuat orang bertobat dari dosanya. Karena itu berkata-kata dengan kuasa atau kuasa berkata-kata itu juga perlu ada dalam diri kita seperti yang ada pada Yesus Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami, mengingatkan kami akan kuasa dari Yesus Kristus. Kuasa dalam mengajar, kuasa mengusir roh jahat, tapi juga kuasa berkata-kata. Roh-Mu yang kudus, tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami sehingga apa kuasa yang ada pada Kristus itu juga yang sudah diberikan kepada kami, itu juga boleh nyata dalam hidup dan pelayanan kami. Hamba mohon berkat atas umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.